Pergi ke sawah mencari kerang. Ewa. Cakep. Kerang enak dimakan bersama kari. Ewa. Iya. Jika ekonomi syariah sudah berkembang, ekonomi maju apalagi negeri. Halo Sobat Teh Tarik, hari ini kembali lagi bersama kami di Teh Tarik, topik ekonomi highlight dan berita menarik. Dan hari ini bersama Yudis akan menemani kita semua bersama narasumber yang sudah kita undang. Salah satunya dari Bank Indonesia pasti perwakilan dan ada dari Pesantren Hidayatullah. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Fadli dari Pesantren Hidayatullah. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan satu lagi dari perwakilan Bank Indonesia ada Pak Dias. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dias. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah. Wah kayaknya ini saya kurang nih hari ini bawa properti ya. Ini Pak Fadli dan Pak Dias pakai peci, harusnya saya pakai juga nih hari ini ya. Harusnya begitu karena memang keterkaitan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kayak pondok pesantren. Iya. Oke, baik. Sobat Teh Tarik, hari ini kita akan membicarakan tentang ekonomi syariah, terutama juga membahas tentang Pesantren Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah adalah salah satu pesantren yang juga ada di Batam yang memang sudah lama bekerja sama juga dan mendapat bantuan dari Bank Indonesia, Pak Dias ya. Ya. Nah, kita langsung aja bersama Pak Fadli. Kita akan membicarakan topik-topik pada hari ini dari Pesantren Hidayatullah. Tapi sebelumnya saya ingin tahu Pak Fadli. Yes. Saya sudah dengar memang Pesantren Hidayatullah itu katanya di daerah Batu Aji dekat SP ya. Betul. Tapi itu Iya. lokasinya lebih tepatnya di mana, Pak? Kalau lokasi kita itu kalau di di Genta belakang bersebelahan dengan perumahan Bina Ummah. Oke. Jadi kita pas di pertigaan perumahan. Oke, berarti posisi Pesantren Hidayatullah ini sebenarnya dari jalan besar itu tidak jauh ya, dekat ya? Tidak jauh. Dari jalan raya yang arah Tanjung Uncang itu cuma agak di belakang. Oke, berarti memang aksesnya sebenarnya dekat dari Ya, tinggal putar balik tinggal aja terbalik sih. aja. Ya. Oke. Pak Fadli kalau di Pesantren Hidayatullah sebagai apa, Pak? Kalau saya sekarang di amanah itu di bidang bagian ekonomi. Bagian ekonomi. Ekonominya, ya. Nah. Kemudian ada lagi di atas saya istilahnya ya kepala bidangnya. Oke. Apa itu kalau di sana Pak namanya? Di pesantren? Kalau ke pesantren kita ada dua ekonomi tuh, ada ekonomi keumatan, ada ekonomi kelembagaan. Oke. Yang khusus untuk lembaga. Yang keumatan ini adalah khusus untuk pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini dan nanam saham. Nah, kita buatlah semacam sebuah usaha. Pak Fadli di bagian Ya, saya di bagian ekonomi keumatan. ekonomi keumatan. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Fadli ini kan kalau ngomongin pesantren gitu ya. Betul. Kan kebanyakan orang tuh taunya ini adalah sebuah institusi pendidikan. Pendidikan agama lagi ya kan. Siap. Nah, tapi ternyata yang tidak banyak orang tahu adalah di pesantren itu juga ada sebuah kegiatan usaha dan bisnisnya, lini bisnisnya kan. Oke. Nah, itu kenapa sebuah pondok pesantren itu menjalankan usaha dan juga punya lini bisnis, Pak Fadli? Oke. Ya mungkin saya sedikit profil Hidayatullah ya. Boleh. Kenapa Hidayatullah itu hadir di Batam? Baik. Hidayatullah adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, ya, lembaga pendidikan dan kita di sini itu adalah cabang dari Hidayatullah Pusat Balikpapan. Dan Hidayatullah Batam itu berdiri tahun 1997 Oke. di Batam. Nah, adapun kegiatannya adalah pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi. Nah, jadi ekonominya terakhir. Oke, Ya, ekonomi terakhir, tapi tetap ada ya. Yang pertama itu adalah pendidikan, dakwah, sosial. Nah, jadi kenapa ekonomi ini ada? Sekarang ini kan pemasukan ataupun pendapatan penerimaan daripada pondok pesantren itu sendiri adalah dari lembaga pendidikan. Nah, dari unit pendidikan itu yang begitu besar penerimaan untuk kelembagaan, untuk operasional lembaga. Nah, itu dari pendidikan.
Makanya semenjak kemarin adanya COVID, nah di situ begitu terasa bagi kita di lembaga pendidikan bagaimana untuk membayar gaji guru kan tidak mungkin dipotong, Ya. kan harus bayar full. Ya. Nah, makanya di situ begitu terasa bagi kita. Makanya disitulah Hidayatullah harus punya Unit bidang usaha. ekonomi usaha. Oke. Kalau di Hidayatullah Batam itu bentuk usahanya apa Pak Fadli? Nah, sekarang yang sudah berjalan itu adalah minimarket. Oh, minimarket. Minimarket, ya. Di- Itu yang awal perintisan kita di sana, yaitu minimarket. Di depan pondok. Depan pondok. Oh ya, di pinggir Oke. jalan. Berarti memang minimarket itu ya bisa diakses semua warga Ya, di bisa, sekitar bisa. ya. Oke. Dari awal minimarket. Awal pertama, usaha pertama pondok itu adalah minimarket. Ya. Sekarang apakah bertambah atau minimarketnya makin besar? Kalau sekarang minimarket kita ada beberapa tempat. Oke. Termasuk di Tanjung Uncang. Oh, Itu oke, di pondok oke. sana juga sudah ada minimarket kita. Cuman Oke. aksesnya masih di dalam sekarang. Oke. Karena di depan belum ada tempat kita. Ya. Pak Fadli tadi kan Pak Fadli juga bilang kalau Hidayatullah ini adalah yang di Batam ya, itu kan cabang ya, utamanya dari Balikpapan itu Balikpapan. Betul. Ya. Apakah kalau di Hidayatullah lainnya di Indonesia itu juga menjalankan bidang usaha? Apakah sama nih usahanya atau berbeda? Kalau usaha kan tergantung kondisi wilayah masing-masing. Nah, contoh mungkin kalau di Hidayatullah Bandung mereka bergerak di bidang fashion, konveksi. Oh, konveksi. Iya, di Oke. Bandung itu udah lumayan besar konveksi. Kalau di Jawa Barat itu ada peternakan kambing Ah, oke. di Cirebon tidak salah saya. Nah, itu. Tergantung kondisi daerah masing-masing. Insya Allah setiap cabang Hidayatullah itu sudah ada unit usahanya. Oke, berarti memang kalau setiap cabang di Hidayatullah itu selalu ada bidang usahanya Ada. gitu ya. Iya. Nah, pesantren Hidayatullah ini salah satunya adalah pesantren yang juga menjadi pesantren yang dapat program dari Bank Indonesia. Nah, Sobat Tertarik kita setelah dari Pak Fadli kita ke Pak Dias dari perwakilan Bank Indonesia. Nih Pak Dias, ini sepertinya juga memang kerjasama ini bersama pesantren Hidayatullah kan sudah cukup lama Pak Dias ya. Iya. Nah, salah satu program strategis dari BI itu juga mungkin kalau nggak salah saya baca-baca ada tuh kan yang tentang ekonomi syariah juga kalau nggak salah. Nah, kenapa BI itu memilih pondok pesantren sebagai salah satu programnya? Ya, terima kasih Mas Yudis, Pak Fadli ya. Sebenarnya concern BI sebenarnya kan ruang lingkup pekerjaan BI itu sebenarnya ada secara menyeluruh, ada terkait dengan ekonomi kemasyarakatan, dan juga karena sekarang ini kita ada di di daerah Batam yang kepri lah istilahnya, yang notabene adalah mayoritas penduduknya boleh dikatakan adalah mayoritas Muslim. Maka Bank Indonesia juga mempunyai program ke arah situ untuk melakukan pemberdayaan ekonomi syariah terhadap para pelaku usaha syariah yang termasuk di dalamnya adalah pondok pesantren juga. Nah, karena menurut arahan Bapak Wakil Presiden kan memang pondok pesantren tersebut memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan pengetahuan dan keahlian, sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pembentukan karakter dan kaderisasi ulama, dan sebagai lembaga sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka Bank Indonesia tidak boleh menutup mata tentang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut, dan kita harus support itu, kita harus bantu hal tersebut, pondok pesantren tersebut, supaya kedepannya tidak ada lagi celah. Jadi ekonomi tersebut bisa dilakukan secara merata antara yang syariah maupun yang non syariah. Nah, Pak Dias, ini juga saya jadi dapat insight lagi. Satu hal juga teman Sobat Teh Tarik ya yang mirip dengan tadi yang kita bicarakan di awal. Mungkin orang-orang Pak Dias itu melihat Bank Indonesia mungkin bayangannya adalah sebuah bank gitu yang melakukan kegiatan perbankan seperti bank-bank konvensional lainnya. Ya kan? Tapi ternyata di sini ada dukungan juga untuk mendorong ekonomi malahan ya. Kayak ekonomi dan juga ekonomi syariah tadi itu. Nah, ini memang apakah memang salah satu kegiatan dalam BI itu seperti itu? Apa yang orang-orang nggak tahu sebenarnya Pak Dias dari BI? Ya, begini Mas Yudis. Sebenarnya kalau dibilang kegiatan Bank Indonesia sama dengan bank konvensional, tidak juga sih. Karena memang di bank konvensional memang ada kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan bersifat komersial. Sementara di Bank Indonesia sendiri kita lebih kepada sebagai pemberi nasihat
ke pemerintahan dalam hal ini memberikan masukan atau input atau saran kepada pemerintah di mana kita berada berdomisili. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum terkait dengan pemberdayaan ekonomi syariah ini adalah memang di kita ini ada divisi atau ada departemen yang memang khusus membidangi ekonomi keuangan syariah. Dan itu memang dari kantor pusat ini ada turunannya ke kantor perwakilan Bank Indonesia. Jadi bagaimanapun juga setiap kegiatan yang ada hubungannya keterkaitannya dengan syariah, kita tetap support itu. Karena memang di sistem kita ataupun di Bank Indonesia itu sendiri memang ada departemen yang khusus membidangi ekonomi keuangan syariah. Oke. Nah tadi saya juga dengar info katanya ada seperti pelatihan gitu juga dari BI. Tapi kita akan tahan dulu sepertinya Pak Dias ya. Kita akan ke Pak Fadli lagi nih. Pak Fadli, tadi kita udah membicarakan tentang Pondok Pesantren Hidayatullah dan juga kegiatan usahanya. Minimarket. Iya. Itu di tahun berapa Pak Fadli? Minimarket kita berdiri itu di tahun 2012. 2012 pertama kali. Pertama kali kita akses di pinggir jalan. Pinggir jalan. Sebelumnya masih di dalam. Nama minimarketnya apa Pak Fadli kalau boleh tahu? Minimarket kita namanya Sinarmat. Sinarmat. Iya. Oke, itu ada singkatannya nggak atau apa ya? Nggak ada. Jadi ini istilahnya yang memberi nama kan masih ketua yayasan kita yang lama itu almarhum. Nah, beliau kepingin bahwa minimarketnya terus bersinar. Waduh. Dari 2012 sampai sekarang sukses, berhasil tetap bersinar. Iya, insya Allah. Oke, jadi itu ceritanya bagaimana Pak Fadli? Waktu itu kan mungkin itu satu yang baru mungkin ya buat masyarakat sekitar, tiba-tiba Pondok Pesantren Hidayatullah membuka Sinarmat. Betul. Respon dari masyarakat sekitar waktu itu bagaimana? Nah, alhamdulillah respon dari masyarakat itu memang begitu terkesan. Artinya kita dari perumahan karyawan-karyawan itu kan berangkat kerja pasti berhenti ataupun mereka nunggu bus di market kita, di depan market kita. Itu memang tempat kita memang strategis sekali. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik bagi kita di pondok, yaitu pada saat awal-awal buka, mungkin ini sebuah dakwah juga bagi kita. Yang mereka tahu minimarket itu kan tidak tutup, kapanpun tidak tutup. Tetapi kita itu di waktu sholat kita tutup. Oh, oke. Itu kan istilahnya ya bagi Sesuatu kita ya. dakwah Yang baru gitu. ya, iya. Iya, bagi kita dakwah. Oke. Sebab kenapa? Awal-awal itu kan mereka heran, kok jam begini udah tutup ini market? Enggak paham kan? Iya, iya. Awal-awal kita buka. Memang kita kesepakatan di yayasan seperti itu. Nah, setelah selesai sholat kita buka lagi. Nah, alhamdulillah sekarang yang belanja itu kan enggak cuma orang muslim, orang non muslim juga belanja. Kalau sudah langganan mereka tunggu kita buka untuk belanja. Sekarang sampai gitu Pak ya. Sudah pada tahu bahwa jadwalnya Sinarmat itu kalau jam sholat tutup dan mereka nungguin gitu. Betul. Oke. Itu waktu itu memang cukup lama apa sebentar tuh penyesuaiannya Pak? Ya kalau kita kan ngikuti aja. Kita istilahnya ya ngikuti alurnya kita. Ya setelah itu udah terbiasa mereka terbiasa dengan hal seperti itu. Oke. Nah, selain Sinarmat di Hidayatullah itu ada lagi nggak Pak kegiatan ekonomi lainnya? Ada. Apa bisnisnya Pak? Sekarang tahun 2020 enggak salah kemarin kita berdiri laundry santri. Laundry santri. Oh iya. Namanya kan santri itu kadang-kadang kan apalagi santri baru mereka kan agak manja-manja sedikit gitu kan. Kan maunya dicuciin. Gitu. Iya, agak terima manja-manja. jadi lah istilahnya. Iya. Makanya ini usulan dari orang tua kan. Pak Ustadz bisa enggak di pondok dibuatkan laundry gitu. Biar anak saya bisa laundry. Soalnya udah belum terbiasa nyuci gitu kan. Ini sebuah peluang bagi kita gitu, sebuah peluang. Ya akhirnya udah kita sepakat buat laundry. Di dalam ada laundry putri, ada Indi Putra. Oke, itu salah satu unit usaha juga, tapi untuk santri aja. Baru untuk santri Baru untuk aja. santri, Iya, baru untuk santri. Kalau yang lain untuk yang masyarakat ada lagi Pak selain minimarket itu? Untuk Saya dengar tadi katanya ada konveksi, benar nggak ya? Di Batam? betul. Konveksi kan baru tahun 2021 ya Pak ya. Iya. Oh baru ya? Oh itu yang bersama BI? Iya, bersama BI itu bantuan dari BI, alhamdulillah. Oke. Dengan bantuan BI kan BI tanya kita, ini pondok apa mau dibantu ini gitu kan. Waduh. Kita juga bingung, apa kira-kira dibantu ini gitu kan. Ya
Akhirnya kita lihat sebuah peluang. Selama ini kan Hidayatullah untuk pengadaan seragam masih di pihak ketiga. Oke. Nah, udah kita coba ajukan, bisa enggak untuk konveksi? Oh bisa, orang BI bilang bisa. Ya udah kita ajukan. Alhamdulillah dapat bantuan konveksi. Pak Dias waktu itu yang membantu. Iya sih ya. Saya Oh, lebih kepada Bank Indonesia Oh ini. iya, Bank iya, iya, Indonesia. iya. Saya pikir Pak Dias yang penanggung jawabnya kemarin. Departemen beliau. Oh, Pak Dias ya. Iya. Saya hanya menyalurkan saja amanat dari Bank Indonesia. Iya, jadi seperti Konveksi itu. 2021. Iya, 2021. Oke. Nah, kalau dari pengalaman dari 3 yang kita bahas tadi, dari minimarket, terus ada laundry, ini kan tapi masih dalam internal ya untuk santri dan juga ada konveksi. Itu kalau menurut Pak Fadli yang tantangannya paling sulit yang mana, Pak? Nah, kalau sekarang ini kalau tantangan sih enggak ada, Mas. Memang segala sesuatu hal yang baru itu memang butuh proses. Oke. Saya rasakan. Contoh di konveksi. Ya. Nah, kenapa? Konveksi ini setelah saya menjalankan ternyata kita itu membutuhkan modal awal yang lumayan besar. Sebab kenapa? Orang memesan seragam, sekolah memesan seragam di kita, mereka kan ngasih DP. Ya. Iya kan? Ya. DP seberapa lah? Islam paling 40-30% dari totalan pemesanan. Nah, sementara kita harus belanjakan di atas itu. Ya. Nah, dari mana kita dapat dana tambahan? Kan begitu. Sementara pelunasan di saat barang sudah keterima. Itulah tantangan yang memang kita rasakan sekarang ini. Kalau untuk minimarket sendiri tidak ada. Alhamdulillah sudah berjalan. Sebab kenapa? Di samping masyarakat sekitar yang belanja di kita, itu adalah guru-guru kita wajib belanja di kita. Oke. Jadi mereka itu dapat semacam voucher dibagikan. Di situ. Kan tidak bisa belanja di tempat lain. Oh iya, voucher ya bentuknya ya. Voucher. Benar juga benar. Iya. Iya, iya. Menyalin Mau tak internal mau ya. di situ. Iya, iya, Itu benar. masalahnya kan. Nah, jadi Oke. maka harapan kita ekonomi yang ada, perputaran uang yang ada Hidayatullah itu tetap di situ. Walaupun ada keluar ya seberapa lah. Harapan kita Oke. seperti itu. Oke, itu cerita dari Pak Fadli tentang usaha-usahanya ini. Tapi berarti kalau sekarang ada berapa total sampai sekarang nih, Pak Fadli? Ada berapa unit usaha yang dijalankan di Hidayatullah? Oke, sekarang kalau nggak salah ada 6 Wah, usaha banyak, Pak, yang ya? tetap sudah berjalan. Tadi Iya. kita sudah bahas 3 nih, ada minimarket, Minimarket, laundry, laundry, heeh. nah, terus isi ulang, depot isi ulang. Air minum. Oke. Isi ulang sama catering. Oh, catering, Pak. Oh iya, catering ini baru catering kita aja internal Oh, aja. internal, oke, Catering guru, kan guru ada makan siang tuh. Mhm. Jadi ya udah kita siapkan. Dari situ juga. Jadi yayasan bayar ke kita, bayar ke unit usaha. Oh, ya sebenarnya Iya. bisa gitu. Oh, oke. Berarti tetap ya bisnis juga ya, tapi untuk di dalam Iya. pesantren Konsepnya sendiri. itu tidak ada makan siang gratis. Iya. Makan siang kita siapkan, tapi yayasan yang bayar. Iya. Kita siapkan yayasan bayar. Iya. Itu baru 5 Pak Fadli kayaknya itu. 5, satu lagi yang terbaru pasti ini apa? 6 ya? Laundry, minimarket, laundry, Konveksi, konveksi, depot, depot, catering. Catering 5. 5 Pak? 5. Oh, yang mau mengerintis kita ini adalah catering siswa. Catering siswa santri. Oh, oke. Kalau sekarang kan baru guru nih. Baru guru, oke. Iya. Jadi santri kan lumayan juga. Ya. Ya Jumlahnya, perputaran ya. dana jumlahnya kan lumayan. Jadi kita garap juga. Dan mereka juga butuh makan siang juga gitu Betul. Pak ya. Oke. Nah tadi saya juga dapat info katanya kita mau ngobrolin soal FESYAR, Festival Ekonomi Syariah, Masya yang juga Allah. dimenangkan oleh pesantren Hidayatullah. Iya. Tuh, ya sobat tertarik. Tapi nanti dulu kita tahan, karena kita mau ke Pak Dias dulu. Katanya Pak Dias ada pantun Pak ya? Wah, Cari pantun dulu tadi ya. Nanti maunya ya. Aduh, Karena iya. biasanya kan di Pantun awal ini. sama di akhir ya. Iya, di awal sama di akhirnya kalau udah di tengah-tengah ini nggak pantun lagi namanya. Apa jadi pantun iya. nasihat. Tapi nanti aja di akhir Siap. aja. Pak Dias ini jago banget pantun sobat-sobat. Nah, ini Pak Dias tadi juga kita udah ngobrol tadi ada bantuan juga dari BI ke pesantren Hidayatullah, konveksi, mesin konveksi. Itu tahun 2021. Nah, sebenarnya bentuk program Bank Indonesia di pesantren itu seperti apa sih Pak Dias? Begini Mas Yudis, bahwasanya Bank Indonesia ya dalam hal ini kalau memang memberikan intervensi ataupun bantuan
baik kepada pesantren maupun kepada lembaga-lembaga lainnya gitu, kita tidak melakukan intervensi dalam proses pendidikan yang dijalankan. Oke. Tapi berfokus pada unit usaha untuk menciptakan kemandirian bagi ekonomi pesantren tersebut. Iya. Nah, biasanya dukungan yang kita berikan itu melalui pendampingan, pelatihan, baik berkaitan dengan usaha yang dijalankan maupun nanti semacam masukan bekerja sama dengan lembaga terkait maupun dalam pengelolaan keuangan usahanya. Nanti kita akan berikan akses ke lembaga-lembaga keuangan semacam perbankan atau apa, bagaimana kiat supaya bisa mendapatkan bantuan atau pinjaman dari pihak perbankan. Makanya nanti kita akan berikan masukan kepada pihak pondok pesantren. Nah, selanjutnya untuk mengakselerasi program yang di jalan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan dukungan sarana prasarana usaha melalui penyaluran program sosial Bank Indonesia. Nah, itu kepada Ponpes Hidayatullah kita berikan bantuan sehubungan dengan kegiatan konveksinya, ada berupa mesin jahit ya Pak Fadli ya. Berbentuk mesin ya. Mesin jahit, yes. Jadi sarana dan prasarana kita tidak memberikan dalam bentuk cash money. Oke. Jadi kita berikan dalam bentuk sarana dan prasarana, karena kalau cash money kan bisa jadi peruntukannya nanti berbelok arah kemana gitu kan. Selain itu Bank Indonesia juga memberikan exposure dan apresiasi dengan mengikut sertakan Ponpes binaan unggulan tersebut dalam berbagai kompetisi nasional yang diadakan oleh Bank Indonesia. Dan itu makanya kita tidak hanya membina tapi juga mengarahkan pondok pesantren tersebut bisa ikut berlomba di tingkat nasional, berlomba dengan berbagai pesantren yang dibina oleh kantor perwakilan Bank Indonesia se-Indonesia. Waduh, keren. Berarti Pak Dias ada data nggak Pak Dias kalau di Batam tuh ada berapa yang disupport sama BI untuk pesantrennya? Untuk pesantren sendiri kita karena ini ada daerah kepulauannya ada beberapa terpencar semua. Ada di daerah Batam kita juga ada support, di Bintan juga ada, di Tanjung Pinang sendiri juga ada. Jadi kita merata lah, karena memang tidak ada semacam anak emas dalam pemberian bantuan PSBI ini kepada pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Kepri. Oke. Nah, tapi tadi Pak Dias ada mention juga bahwa bantuan dari BI ini tidak mengintervensi proses pendidikannya di sana ya. Nah, tapi saya pengen tahu Pak Fadli. Kan Pak Fadli ini sebagai manajer lah ya di ekonomi keumatan. Pak Fadli ngajar juga nggak Pak? Enggak, saya enggak ngajar. Jadi saya di pondok itu enggak ngajar. Jadi memang terpisah kalau di pondok. Jadi di pondok pesantren Hidayatullah itu sekarang ya. Memang kita dari awal memang sepakat seperti itu. Yang bagian ngurus ekonomi udah di ekonomi. Yang ngurus yang mengajar udah di ngajar. Yang bagian sapras di sapras. Jadi tidak ada saling terkait. Jadi unit usaha pendidikan dengan usaha bisnis itu berbeda. Berbeda ya. Oke, baik. Jadi beda. Tapi kalau dari santrinya sendiri itu ada nggak Pak yang ikut terlibat dalam unit usahanya? Alhamdulillah kita kan punya perguruan tinggi yang situ ada prodinya manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Jadi anak yang lulusan dari perguruan tinggi itu udah langsung kita tarik, kita lihat bakat minatnya dia, kita tarik di unit usaha gitu. Begitu juga di pendidikan, kan ada namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, dan jadi guru. Udah, kalau memang dia tidak dikirim ke cabang, nah biasanya kan kalau di perguruan tinggi ini begini mas, kalau dia anak ini kiriman dari cabang, kiriman dari cabang, kalau cabang itu memang tidak meminta anak tersebut, udah kita berdayakan di sini. Oh gitu. Tapi kalau memang cabang membutuhkan dikembalikan. Ya seperti itu. Oke, berarti tetap ada keterlibatan dari santri. Ada, santri. Terutama santri memang sudah lepas dari sekolah lah, sudah tidak terikat sama pendidikan sekolah lagi. Biar fokus kan. Kalau sampai sekolah nanti mau lagi kerja, masuk dulu nih, ada belajar lah. Oh iya, benar juga ya. Tapi ada training gitu juga nggak sih untuk menumbuhkan minat santri untuk berusaha gitu? Nah, kita taunya anak ini minatnya di mana? Dari pengasuh. Kan ada kepala asrama lah istilahnya kan. Nah, dari situlah kita taunya. Kira-kira kalau bagian jahit
siapa nih? Nah, kemarin ketemu si Nuraini tuh. Nuraini, ya. Bagian Kamu tuh. desain bagian apa desain. tuh? Ya, Iya. kita ikutkan lomba. ikut lomba, Pak? desain Nah, fashion di Pesiar 2023. Fashion design. Ya, yang di Medan. Kita ikutkan. Ya, kita tahunya anak ini minatnya dari mana? Dari pengasuh itu. Dia sering gambar apa gitu. Udah kita coba tarik, tanya gitu. Ya, bersedia. Berarti- Begitu juga di ekonomi. Memang di pesantren tuh asesmennya juga terus dilakukan gitu ya. Oh ini anak ini minatnya kemana nih gitu, disesuaikan dengan apa minat dan Betul. bakat mereka gitu Iya. ya. Oke, ini juga kalau misalnya masih ada orang-orang yang mungkin berpikiran pesantren masih cuman pendidikan agama, cuman mondok, mungkin akan terbuka ya hari ini ya Iya. dengan obrolan kita ya. Nah, kita tadi sudah membicarakan juga kan ceritanya bagaimana usaha yang sudah berjalan. Nah kemarin juga dari Hidayatullah itu ikut Festiar Pak Festiar, Fadli ya, betul, iya, Festival iya. Ekonomi Syariah Regional Sumatera bahkan, Betul. dan mendapat juara katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peringkat kedua ya Pak Peringkat ya. kedua. Nah itu gimana ceritanya? Awal mulanya itu ditawari oleh BI atau mungkin memang dari Hidayatullah itu tahu ada Festiar ini kita mau ikut gitu? Kalau yang seperti itu kan Bank Indonesia ngasih info. Oh diinfokan dulu Iya, ya? diinfo. Ini ada apa? Besar ini istilahnya Hidayatullah harus ikut. Diwajibkan ikut. Oh, diwajibkan ikut malah ya? Diwajibkan. Oh itu di pendampingan tadi Pak ya? Iya, karena kita udah bina. Kalau iya. istilahnya kalau prajurit udah sering kita kasih latihan, tidak Dites kita ya? ajak Kalau bertempur, diwajib, bahaya. akan sia-sia Betul, ilmu betul, yang betul. didapat itu. Makanya kita terapkan, kita paksa mereka untuk ikut. Perkara urusan menang urusan Belakangan ya, nanti. yang penting ikut dulu, ikut dulu, Maju katanya. dulu, gitu. Jadi waktu itu di Festiar itu apa yang diikutkan? Bidang usaha apa Pak? Kemarin yang satunya ya, yang satu itu desainer apa tuh? Nah, itu satu. Nuraini tadi? Ya, Ya. desainer ini ikut juga beliau. Oh iya ikut. Nah, yang kedua Ustadz Amri, yang ikut ke sana Ustadz Amri, ketua Oh. yayasan kita belum ikut. Oh gitu. Nah, Terus katanya dapat juara 2 ya? dapat juara dua. Alhamdulillah. Nah itu ceritanya gimana Pak? Apa kiat-kiatnya bisa menjadi juara gitu? Ya mungkin beginilah. Kalau saya lihat begini, kita itu berbuat sesuai dengan apa adanya. Artinya dengan kenyataan yang ada. Artinya kegiatan-kegiatan pondok itu kan yang kita utarakan. Nah, mungkin penilaian juri kan seperti itu. Lihat pondok ini, oh usahanya sudah sekian, oh ini ekonominya sudah bagus. Nah, ya mungkin Duri menilai di situ, ya tidak terlepas dari doa kita dan doa jamaah Hidayatullah kan gitu. Iya. Ini semua tidak terlepas dari situ ya. Iya. Nah, kalau dari BI sendiri Pak Dias ini kan memang tadi Pak Dias bilang yang mewajibkan ikut adalah BI gitu kan. Nah, ini kalau menurut Pak Dias sih perkembangan Ponpes Hidayatullah ini terutama kalau dari sisi yang sudah disupport ekonomi syariahnya itu bagaimana Pak? Ya, baik Mas Yudis. Ini kan kita sebenarnya support atau bantuan itu tidak terfokus hanya pada satu pesantren atau nanti ada beberapa pesantren. Cuman yang memang optimal melaksanakan arahan yang kita lakukan sehubungan dengan pemberian bantuan tersebut ya mungkin saat ini baru Hidayatullah. Ya, mereka ikut apa yang kita arahkan, kita ikutkan dalam lomba-lomba yang ada. Ya alhamdulillah kemarin bisa mengerai hasil maksimal. Nah sebelumnya kita juga ada ponpes lain yang memang kita ikutkan tapi belum ada hasil ya memang pengejawantahannya pengembangan dari apa ilmu yang kita berikan tersebut dari Hidayatullah diserap, dikembangkan dan dimodifikasi bagi mereka. Jadi disitulah keunggulannya. Jadi kemarin Ustadz Amri hadir di Festiar Regional Sumatera di Medan membeberkan apa kiat sukses dari Pondok Pesantren Hidayatullah, apa yang telah dilakukan Bank Indonesia, apa yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan apa yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah terhadap bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia tersebut. Konveksi tadi itu ya. Ya, Hidayatullah merupakan salah satu ponpes binaan unggulan kami dan unit usaha yang dijalankannya juga telah mapan dengan pengelolaan yang profesional. Itu akhirnya dengan pengelolaan yang profesional tersebut terbukti dengan didapatkannya juara 2 untuk ponpes unggulan dalam Festiar Regional Sumatera 2023 kemarin. Nah, Pak Dias, kalau menurut Pak Dias nih apa yang membuat Pondok Pesantren Hidayatullah ini dapat terpilih sebagai juara 2 di Festiar 2023 ini? Ya, tadi itu yang pertama mungkin ya mereka fokus terhadap unit usaha yang dikembangkan tersebut dan mereka terbuka
Dan juga yang ketiga mereka ada pemisahan antara unit usaha bisnis pesantren dengan unit usaha pendidikan. Pendidikan ya. Nah itu kuncinya di situ, karena kalau pesantren tersebut gurunya kita suruh ngajar, Suruh siangnya juga. suruh Usaha. usaha, sorenya disuruh buka kitab, ya itu kan fokus. akhirnya nggak fokus. Iya, iya, Jadi iya. tidak akan ada hasilnya maksimal kalau tidak dilakukan dengan fokus. Jadi Pondok Pesantren Hidayatullah melakukan hal tersebut dengan fokus, dan ya itulah harapan kami nanti pondok pesantren yang lain bisa mengadaptasi apa yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah ini untuk penerapannya. Kalau di Facial kemarin kriteria penilaian sebenarnya apa aja sih Pak? Penilaian yang dilakukan itu sebenarnya kan ada dewan juri yang memang dari tingkat nasional yang di-hire oleh Departemen Ekonomi Keuangan Syariah. Itu ada beberapa penilaian. Yang pertama itu lembaga pondok pesantrennya itu sendiri bagaimana berdirinya dan latar belakangnya, terus pengelolaan unit usahanya, termasuk pengelolaan pendidikannya, dan termasuk juga pengelolaan bantuan yang diberikan oleh organisasi di luar pondok pesantren. Jadi nanti juga ada auditnya, ada dilihat juga laporan keuangannya bagaimana, apakah ini kegiatan usahanya lancar, apakah pokoknya dari segala macam aspek penilaian tersebut. Nah, ada beberapa hal yang nanti ditanyakan juga terkait dengan pengembangan ke depannya, mau diapakan ini pondok pesantren ini, mau dibawa ke arah kemana. Oh, ada juga seperti itu. Jadi dibeberkan di situ visi dan misi dari pondok pesantren tersebut. Oke, baik. Pak Fadli mungkin boleh minum dulu Pak Fadli. Oke, Ada siap. teh tarik tulisannya. Masya Allah. Iya. Teh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ini, tertarik. Pak Fadli, Siap. namanya kompetisi. Siap. Kalau menang, karena hadiah Pak. Betul. Dapat hadiah apa kemarin Pak? Waduh, ada yang besar nih kayaknya nih. Iya, besar aja juara 2 lu ya. Iya. Tapi saya sepakat pertama lah dengan Bank Indonesia. Sebab kenapa Mas? Kalau misalnya hadiah itu dikasih dalam bentuk uang, Ya. ya misalnya kan kadang orang ini dapat uang Sekian 100 juta. juta. Kemudian uang itu kalau tidak dipergunakan semaksimal mungkin, istilahnya diperuntukkan, itu tidak akan berbekas, tidak ada wujudnya. Tapi Kadang bingung juga mau dipakai apa gitu kan. Nah, ini buat apa ya? Iya. Akhirnya buat makan makan jadi. akhirnya buat traktir makan gitu. Bisa habis ya dia gitu Habis, aja. ya. Ini kita pondok ini juara 2 nih. Ayo pengurus makan-makan. Itu jadinya kan. Jadi alhamdulillah dengan program yang dibuat oleh BI termasuk program kolam biovlog. Ya. Nah, itu kan bisa untuk Menghidupi. pemberdayaan, menghidupi pondok, kebutuhan pondok kan bisa dari situ Mas. Contoh, Oke. nah, lele kan di pondok itu ada satu pakan itu makan ikan. Nah, udah nanti kita pelihara lele, nah, hasilnya itu udah kita jual langsung ke pondok, udah pasti. Nah, yang kedua, di situ ada untuk edukasi anak-anak. Ya. Kan kita ada anak TK nih. Oke. Nah, anak TK kan kalau lihat begitu kan senang, pasti pengen. Oke, ambil. Iya. Nah, di situ edukasinya bagaimana? Nah, ternyata kita bisa menjelaskan kenapa ikan ini bisa berenang kan begitu. Nah, kenapa dia tidak harus di kolam yang di tanah, bisa di darat seperti Ada ini. dakwahnya juga itu kan. Oh iya benar ya. Komplit Pak jadi komplit ya. itu. Bisa kita jelaskan. Dan itu sekarang yang kita lakukan di sana. Nah, di mana? Di Tanjung Muncang. Di Tanjung Muncang. Dapatnya kemarin hadiah itu dapat lele itu, ikan. Dapat kolam ikan, Dapat itu kolam? 10 kolam kita buat. Ya, Oh, jadi 10. begini Mas Yudis, 10 kolam. Bank Indonesia kemarin sehubungan dengan kegiatan Festival Regional Sumatera tersebut, memang kan ada untuk pemenang-pemenang itu diberikan hadiah, tapi Ya. kita tidak memberikan dalam bentuk cash money, Iya. tapi dalam bentuk program. Nah, programnya itu kita kembalikan ke pesantrennya Oh, dulu. seperti tadi juga tadi ditanya Iya, juga kita ya. tanya, ini pesantren maunya apa? Yang bisa dikelola apa? Iya, iya, iya. Yang bisa menghasilkan apa? Nah, jadi dari pesantren tersebut ya memberikan input kepada kami. Kami maunya ini Pak, bikin kolam, ini, jadi nanti bisa ikannya buat santri konsumsi dan bisa juga nanti kolamnya buat edukasi untuk anak-anak. Oke, oke. Jadi setelah dari masukan input dari pondok pesantren, baru kami gelontorkan bantuannya
Tapi itu pun bukan dalam bentuk uang ya, kami garis bawahi, itu dalam bentuk bantuan program. Jadi Sudah bikinkan sudah kolam ada gitu. kolam, ada ikannya, Ada pakannya. ada pakannya pakannya langsung ya. Jadi bahkan ada pelatihannya juga. Oh, ada pelatihan juga. Iya. Didatangkan. berarti memang dari pesantren kan kayak ngasih ini berarti Pak ya, ngasih proposal kita mau ini dengan itu ada limitnya nggak Pak Dias? Ada, karena memang masing-masing kan berbeda. Juara Dari 1 pemenang, mungkin ya. dapatnya sekian, Oke, nominalnya. Juara 2 dapat sekian. Oke, berarti tetap Jadi, ada limit. Ya, sebesar yang di hadiah lomba yang diperoleh oleh mereka. Berarti Tapi dari- kita nggak boleh ngurangin, nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Berarti dari pesantren lah yang mau bikin apa nih dengan nominal segini kita Ya. bisa gitu ya gitu. Jadi kemarin mengajukan untuk kolam itu Pak 10 10 kolam. kolam. Itu dari bulan apa berarti itu jalannya? Baru 2 bulan ini ya. Baru 2 bulan. 2 bulan ini kita selesaikan pengerjaan kolam juga lama karena kita Pak Suji itu kan banyak kerjaan juga. Oh, Jadi oke, sempatnya kita sudah 2 bulan ini. Tapi sudah jalan ya? Sudah jalan. Oke, itu yang tadi diceritakan Pak Fadli juga kayak anak-anak sudah datang belajar itu juga sudah jalan berarti di situ. Sudah, ya. Sudah. Di Tanjung Uncang Pak. Tanjung Uncang tempatnya lokasinya. Oke, berarti dari situ nanti hasilnya itu bisa digunakan juga untuk Untuk santri. santri. Iya. Jadi santri itu nanti kita suruh beli. Dapur umum kan ada jatah belanjanya. Oh iya, Itu benar. kita suruh beli. Beli ke situ. Iya, ke situ. Ya ini Pak ya kalau memang terpisah ya. Karena ujuk-ujuknya bukan apa namanya, jadi langsung kolam isi air, enggak. Ini butuh waktu. Jadi memang ada pelatihan dulu gimana ikannya di bibit yang baik itu bagaimana, terus kadar pH air yang baik untuk kolam ikan itu seberapa. Nah itu ada pelatihannya dulu. Makanya itu yang agak memakan waktu. Makan waktu. Betul, iya. Jadi setelah itu duduk, setelah itu jelas sama pengurus pondok pesantren, barulah nanti kolamnya kita bentuk, barulah diisi air, isi kolam. Karena kadang mubazir kalau memang nggak ada pelatihannya dulu kan kita langsung cemplungin ikan, Nggak bisa ikannya Kasih seminggu air, udah kasih megap-megap ikan, gitu kan. megap-megap, Nah itu. Jadi malah- edukasinya yang Iya, benar. utama Iya. dulu. Ada Ini agak edukasi lama dulu sih ya. di situ. Agak lama di situ, Pak, ya. Alhamdulillah sudah jalan. Tapi alhamdulillah sudah jalan. Oke, baik. Berarti ini ada kesempatan nggak Pak Des? Misalnya ini kan Pondok Pesantren Hidayatullah tahun ini ya menang juara 2 Fasyar. Tahun berikutnya itu akan mengirimkan yang lain atau tetap kandidat juara akan dikirim di Fasyar? Nah, itulah kalau di Bank Indonesia tersebut tidak ada remedial. Nah, jadi sekali jalan apa hasilnya sudah? Gitu ya? hasilnya udah kami fokus cari pondok pesantren lain yang Oke. kita bina, kita orbitkan. Oke, Jangan gitu ya. apa Jangan namanya itu aja. fokus terhadap satu pesantren aja karena kita cakupan kita ini kan Provinsi Kepulauan Riau luas ini. Luas, ada di ya. Karimun, ada di Bintan, ada di mana-mana. Jadi sampai Natuna sana. Jadi kalau memang nanti ada potensi-potensi yang kita lihat bisa untuk kita ajukan, kita bawa ke tingkat regional pertama dulu, regional Sumatera kita bawa. Nanti kalau setelah dari regional Sumatera nanti akan mewakili Sumatera untuk di Indonesia. Indonesia. Oh, Kemarin berarti udah berangkat nih Sudah berangkat? ke Jakarta kemarin Pameran itu Oh, pamerannya itu Jakarta. Oke. di ISEF. Oh, di Chef. Itu bulan apa, Pak? Kemarin? bulan September ya. Ya, September. September ya, September. Oh, berarti nggak jauh ya dari Fasyar itu ya? Fasyar bulan Juli kan? Iya. Iya. Langsung Septembernya ke Jakarta. Waduh. Jakarta. Ini emang cepet ya. Ya begitulah memang. Jadi memang di Bank Indonesia ini ada berjenjang. Jadi mungkin dari tingkat ya regional nanti kita adu lagi di tingkat nasionalnya ya, apa hasilnya nanti ya itu kita harapkan ya binaan-binaan kita ini saling bersaing lah Iya, iya, iya. di masing-masing kantor perwakilan. Nah itu jadi kalau khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, nah ini kemarin inilah Hidayatullah yang kita bawa yang kita ajukan ke tingkat nasional. Oke, berarti tahun depan sudah ganti. Tapi insya Allah Fasyarnya tetap jalan tahun depan dan berikutnya. Malah tahun depan kita yang jadi host tuan rumah itu Di Batam ya? Iya. Waduh, ini nih ya Sobat Teh Tarik 2024 Fasyarnya di Batam. Jadi bisa mungkin sobat-sobat Teh Tarik yang mendengarkan di luar Batam tuh bisa datang juga ke Batam nanti ya melihat seperti apa atau mungkin kantor perwakilan lain yang belum pernah ke Batam ya Pak ya. Iya, nanti kita undang dari regional Sumatera itu ada beberapa kantor perwakilan nanti kita undang hadir di sini yang insya Allah nanti bersempena atau bersama dengan kegiatan MTQ Provinsi Kepri. Iya, iya, iya. Ya, Wah, rame jadi banget nanti tuh. kita lagi cari hari yang cari waktu. cocok, cari Cocok. waktu yang pas. Bagaimana kita juga koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan kegiatan Fasyar 2024 ini. Oke, catering dari Hidayatullah.
Insya Allah kalau memang nanti Hidayatullah menyanggupi. Wah, langsung nih. Tadi Kesempatan kan kan, Pak? Iya kan? fokusnya kan masih untuk santri sama guru. Oh iya benar-benar. Iya, Khawatirnya benar-benar, nanti benar-benar. guru Iya, yang iya, lain iya, nggak betul. kebagian. Karena keteteran nanti ya. Ah. Iya, iya. Gimana Pak Fadli ini kayak ada challenge nih, ada tantangan Iya. ini. Betul. Jadi untuk usaha-usaha memang yang sekarang kita berjalan, alhamdulillah support dari BI itu sangat luar biasa, Mas. Luar biasa. Makanya suatu kufur nikmat bagi kita kalau memang tidak menjalankan itu semaksimal mungkin. Ya, tidak semaksimal mungkin. Karena kenapa? Ini bantuan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, mungkin sama Bank Indonesia, sama yang di atas juga, sama Allah kita harus pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Kita sudah menerima bantuan ini ya harus siap. Nah, kalau memang tidak siap udah tak saya terima. Iya. Kan gitu Iya, kan. iya, betul ya. Gitu. Berarti memang langsung udah tanggung jawab ya Betul. dijalankan ya gitu. Iya. Tapi Pak Fadli, kalau dampak sekarang kan usaha udah banyak banget nih pesantren Hidayatullah. Itu dampaknya gede banget nggak buat pesantren? Yang paling berasa apa? Harapan kita, Mas, untuk operasional pesantren, nah, kan kita baru-baru mau praraker nih. Iya. Nah, praraker kita buat target memang yang lumayan gede. Kenapa? Supaya kita berpacu di situ, istilahnya melihat ini sebuah tantangan buat kita. Bagaimana dari unit usaha ekonomi ini bisa memberi kontribusi lebih besar ke pondok. Harapan kita, untuk operasional ini kan lumayan gede nih. Iya. Nah, jadi tahun yang sudah itu cuma 10% dari APBY, anggaran belanja yayasan. Maka tahun ini kita berharap bisa 30, ya mungkin bisa 50%. Oke. Harapan kita untuk Harapannya tahun gitu ya. 2024. Oke. Terus Pak Fadli ini ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Kan Hidayatullah ini menjalankan usaha sudah dari lama ya. Betul. Ya kan? Nah, begitu ada support, bimbingan dan bantuan dari BI dibandingkan sama sebelum mendapatkan support dan bantuan dari BI itu kerasa beda banget nggak? Ada, Mas. Perbedaan di sini. Kadang-kadang kan kalau kita memulai usaha itu kan butuh modal awal nih. Ya. Nah, kalau kita di pondok kan modalnya dari mana coba? Iya kan? Tidak mungkin modal operasional pondok kita Beda tarik, dong ya, beda ya. kita ambil untuk buat usaha. Ya kalau usaha ini mah untung. Ya kalau tidak untung ya, Kalau usaha. saya kolab, berarti kita berdosa Berhutang dong. ya. Berhutang jadinya. Alhamdulillah dengan bantuan Bank Indonesia ya bisa buat usaha seperti ini. Ya itu bisa berjalan. Makanya kemarin yang untuk kolam ini yang memang istilahnya yang harus betul-betul kita jaga, kita rawat. Ini sebuah peluang besar juga yang kolam ini memang. Sebab kenapa? Untuk penjualan kita tidak susah-susah lagi, Mas. Begitu panen, ini kan bantuannya dalam bentuk program. Ya. Jadi dari bibit, dari kolam, dari bibit sampai panen itu masih dalam bentuk program. Jadi yayasan tidak ada mengeluarkan modal lagi. Oh gitu. Nggak ada. Iya. Sudah di situ semua. Begitu panen, hasilnya ikannya itu sudah ada yang nampung. Oh langsung ya. Sudah ada ya? Langsung sudah ada yang nampung. Berarti itu kita Pak Gis, nggak repot lagi cari itu pembeli. BI juga yang mencarikan pasarnya itu. Oh enggak. Begini, kalau terkait dengan pasar ataupun nanti pangsa pasar ini dicarikan oleh pondok pesantrennya sendiri kan. Kalau kita tapi kan memang ada dalam lingkungan pesantren tersebut sendiri ada namanya Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Nah di sana itu bisa pesantren-pesantren ini saling berkolaborasi. Oke. Masing-masing unit usaha yang dihasilkan oleh pesantren tersebut bisa saling melengkapi dan bisa saling menutupi. Oke, Misalnya gitu. pesantren A ada surplus bisa usaha beras, dagang beras, yang ini ikan. Nah, nanti mereka saling mengisi. Oh, oke gitu ya. Karena potensi pesantren itu sendiri kan demikian besarnya kan ada beberapa ribu santri, ada beberapa tenaga pengajar, belum lagi nanti kalau dilibatkan orang tua para santri tersebut, nah itu adalah potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, kami berharap dari masing-masing pesantren tersebut tidak perlu lagi lah mencari pangsa pasar atau peluang pasar di luar pondok pesantren. Oke, jadi koordinasi maksimalkan dulu itu yang ada gitu Iya. Pak ya. Gitu, ya. Jadi kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pesantren. Nah, makanya kita juga udah inisiasi nih pembentukan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tinggal sinergi dan kolaborasi dari
hasil inisiasi kami tersebut dalam pembentukan habit train tersebut. Oke, habit trainnya itu tadi ya. Iya. Nah, kalau dari Pak Dias ini harapan dan rencana ke depan untuk khususnya pesantren Hidayatullah apa Pak? Sebenarnya terkait harapan ya kita kan kalau harapan nggak boleh muluk-muluk lah, karena nanti kalau harapannya terlalu tinggi khawatirnya pondok pesantrennya sulit mencapai, tapi kalau harapannya terlalu rendah juga nanti kan Tidak terpacu ya? tidak terpacu untuk meningkatkan prestasi di masa yang mendatang. Dan kami hanya berharap ini unit usaha yang dijalankan ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan lebih besar. Iya, Sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi pesantren, santrinya, dan mungkin bagi lingkungan sekitar. Dan khusus kepada Pondok Pesantren Hidayatullah, kami berharap bisa menjadi role model atau contoh bagi pesantren lainnya tentang bagaimana mengelola unit usaha secara baik dan profesional sehingga memberikan manfaat yang besar bagi pondok pesantren itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Nah, itu harapan kami tidak lebih dari itu. Oke, kalau dari Pak Fadli nih, rencana sama mimpi-mimpi dari Ponpes Hidayatullah ke depannya apa? Apakah akan menambah unit usaha lagi atau seperti apa sekarang? Harapan kita ke depan, Mas, untuk mengembangkan usaha kita bentuk kerjasama. Nah, sekarang kita sudah ada kerjasama dengan semacam ayam perksikan itu, namanya Hisana. Oh, Hisana. Hisana. Iya, iya. Itu sudah ada di Kapi Santri kita, Ustaz. Di Kapi Santri. Jadi tahap awal ini 3 bulan ini mereka bagi hasil. Bagi hasil. 3 bulan ini mereka bagi hasil. Nah, nanti kalau sudah 3 bulan lihat prospek. Kalau di tempat kita prospeknya untuk menjadi semacam counter, istilahnya di Batam kan counter untuk apa? Untuk ayam persiken itu ya akan dibuat di situ. Nah, kalau sudah jadi counter itu nanti sistemnya sistem saham. Oke, saham. Sistem saham. Sistem saham pun kita tidak mengeluarkan modal. Kenapa? Jadi mereka jualan di situ udah sewa dalam 1 tahun, itulah modal kita. Oh, iya, gitu, dari penyewaan tempat itu Betul. ya untuk modal itu jadi modal kita. Nah, itu di tahun pertama. Nanti di tahun kedua setelah sewa tempat itu modal kita, nanti ada bagi hasilnya. Jadi di tahun kedua kita dapat 2 kali. Dari sewa tempat sama bagi dari hasil. Bagi hasil. Nah, jadi bentuk kerjasama seperti itu. Kenapa? Ya, kita kan hitung-hitung juga kalau kita buat usaha sendiri butuh modal yang sekian. Lumayan ya. Lumayan kan gitu. Jadi untuk kedepannya kita pingin membuat minimarket Sinarmat itu keluar dari pondok. Oke. Kayak minimarket lain gitu. Betul. Ya, bisa di mana gitu. Kayak Indomaret, Alfamart lah kita buat Jadi tidak berikut pondok tapi terpisah sendiri Sinarmatnya gitu ya. Oke. Gitu. Berarti itu adalah project yang mau dijalankan oleh Hidayatullah ya. Di tahun 2024 ini. 2024. Gimana Pak Dias? Tanggapannya soal itu Pak Dias? Memang itu patut didukung ya. Betul. Kalau memang tujuannya ke arah sana, karena memang globalisasi ini kita kan tidak bisa lagi lingkup usaha kita ini hanya berada di tempat usaha kita sendiri, karena memang sekarang udah zamannya online kan. Jadi bisa juga sih sebenarnya mau Sinarmat itu dimodifikasi dalam bentuk sistem jual beli online atau apalah itu kan. Jadi nanti ada di marketplace kan bisa juga dikembangkan di situ kan. Jadi ada, tapi syaratnya itu ada memang barang-barang yang khusus dan memang tidak dipunyai oleh minimarket lain. Itu unggulannya di situ bisa dijual ya. Terakhir nih Bapak, ini kan kita menuju tahun-tahun politik ya. Biasanya gejolak ekonominya tuh kan waduh agak sulit gitu ya. Ya per 5 tahun seperti biasa. Nah itu kalau menurut pandangan saya pengen tahu aja pandangannya Pak Dias sama Pak Fadli nih. Kalau di tahun 2024 itu nanti kalau untuk ekonomi syariah apalagi untuk perkembangan pesantren lah gitu secara umum gitu ya, itu kayak gimana? Dari Pak Fadli gimana Pak? Kan Pak Fadli yang memang berhubungan langsung nih tiap hari dengan ekonomi pesantren, itu gimana? Kalau masa-masa politik? Ya, ini agak berat ya. Nggak apa-apa, kita yang berapa terakhir aja Pak. Iya. Ya memang kalau untuk ekonomi syariah ini ya memang butuh tantangan ya, tantangan. Kenapa? Namanya kita jualan kan sekarang pesaingnya banyak. Betul. Nah, salah satu kiat kita bagaimana barang yang ada di kita itu laku, udah
orang pembeli sekarang by telepon aja ke kita. Kita Oke. antar ke rumah. Oh, langsung diantar, Pak? Antar. Itu salah satu bentuk pelayanan kita. Jadi delivery kita. Nah, sekarang kan orang nggak mau repot, Mas. Iya. Nggak mau repot harus datang ke Betul, kemana, betul. ke toko belanja ini. Enggak. Sekarang by telepon. Jadi guru-guru kita kasih, bagi yang membutuh barang silakan list. Nanti diantar. Itu udah. Nanti kasih harga kasih nota, sampai tempat bayar. Jadi memang lebih mudah ya. Lebih mudah. Pasca pandemi memang kegiatan-kegiatan dan juga orang-orang tuh belinya udah mulai berubah ya. Iya. Lebih banyak kalau bisa online kenapa nggak harus online aja, ada kenapa ya? harus datang gitu. Iya. Tapi kalau di tahun-tahun politik biasanya ada gejolak nggak Pak yang gitu? Kena nggak? Kena dampak nggak? Kalau di kita sih belum Belum ya. terasa. Oke. Kalau dari Pak Dias nih, Bank Indonesia kan yang lebih banyak ya, lebih luas Iya, lah. karena memang tahun politik ini kan semuanya pada bergejolak nih, harga Betul. bergejolak, Betul. masyarakat juga berbeda pendapat. Tapi sebenarnya dari sisi syariah sih kan sebenarnya pemerintah kita ini sudah ada, khususnya Bank Indonesia ini sudah ada roadmap atau peta jalan bagaimana perkembangan ekonomi syariah itu ke depannya. Jadi sudah dirintis dari beberapa tahun ke belakang. Jadi terkait dengan isu politik ataupun siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin di negeri ini, kita sih berharap bahwasanya roadmap atau peta jalan dari perkembangan pembangunan ekonomi syariah tersebut harus dijalankan sesuai dengan pakemnya. Itu aja sih harapan kita, dan kita yakin lah karena masing-masing di dunia perpolitikan ini tokoh politik ataupun mesti syariah ini menjadi komoditas yang dalam tanda petik nih laku untuk didagangkan kan. Iya, gitu kan. iya. Jadi kalaupun mau dirombak lagi dengan sistem tapi arahnya pasti tujuannya ke arah yang lebih baik. Sekarang lebih baik. Oke, baik. Mudah-mudahan ya, Sobat Teh Tarik, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sebelum kita berpamitan, Pak Dias tadi sudah mempersiapkan pantun untuk menutup. Saya ditodong ini. Iya, Sebenarnya iya, ini iya. ada honor khusus ini buat. Waduh. Baiklah, saya coba ini. Baik. Coba. Nah, ini nih. Dibuktikan ya Pak Dias. Pergi ke sawah mencari kerang. Ewa. Cakep. Kerang enak dimakan bersama kari. Ewa. Iya. Jika ekonomi syariah sudah berkembang, ekonomi maju apalagi negeri. Wah, terima kasih Pak Dias. Masya Allah, memang terbukti ya Sobat Teh Tarik, kalau bertemu Pak Dias nanti boleh ditodong langsung Pak. jangan ditodong langsung. Cuma di sini aja, cuma di Teh Tarik aja. Baik, kalau gitu perjumpaan kita sampai di sini dulu di Teh Tarik pada hari ini Sobat Teh Tarik ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa untuk selalu tonton Teh Tarik, topik ekonomi highlight dan berita menarik bersama Bank Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Yudis pamit bersama Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli Terima kasih. dan juga Pak Dias. Selamat menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi